Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Antono di channel Jus TVA. Nah, semoga anak-anak yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan dari masa pandemi saat ini. Dan saat ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Ya, berarti dalam cakupan materi ekonomi jatuhnya ke makroekonomi, bukan mikroekonomi. Nah, anak-anak, kita bahas kali ini tentang pengertian pendapatan nasional atau national income, ya. Jadi pendapatan nasional itu seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Ya, jadi hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTK, rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen semuanya di satu padukan. Ya, jadi menghasilkan yang namanya pendapatan nasional. Dan pendapatan nasional itu sangat penting untuk mengetahui ya kinerja perekonomian suatu negara. Ya, apakah pembangunannya itu berhasil dalam waktu 1 tahun. Jadi hasil itu akan dibandingkan. Misalkan ya pendapatan nasional tahun 2019 dibandingkan dengan 2018. Kira-kira di situ ada peningkatan berapa persen? Kalau saat ini kita berada di tahun 2020, ya belum ada hasil pendapatan nasionalnya. Kenapa? Karena kita masih berjalan di tahun 2020. Yang sudah ada yaitu datanya tahun 2019 tentang pendapatan nasional negara kita Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perhitungan atau pengertian pendapatan nasional. Kita sekarang membahas tentang manfaat. Ya, kita sudah capek-capek hitung, ya capek-capek belajar apa manfaatnya. Nah, yang pertama kita lihat di sebelah sini, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Ya, nanti kita bisa sama-sama lihat perbedaannya antara negara A, negara B, berapa misalnya pendapatan nasional. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Nah, kita sebagai masyarakat umum bisa menilai kinerja pemerintah kita yang sedang berjalan ya dari data pendapatan nasional. Ya, ini datanya dipublikasi ke khalayak umum, jadi kalian bisa mendownloadnya di website resmi pemerintah. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Saat ini kita sedang mengalami perubahan ya dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Ya. Selanjutnya, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, misalkan sektor industri, sektor pariwisata, ya, dan segala macamnya. Selanjutnya, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Ya, kita bisa bandingkan kualitas hidup untuk manusianya. Selanjutnya, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Misalkan kita mau membandingkan antara Indonesia, Singapura, Malaysia boleh karena masih dalam satu kawasan. Ya. Contoh lainnya sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lainnya juga sama dengan item 5. Yang ke-8 sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Ya. Dan terakhir sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Jadi itu manfaatnya yang kita dapat ketahui dari adanya pendapatan nasional. Kalau pemerintah tidak melakukan kegiatan perhitungan pendapatan nasional, kita sebagai masyarakat tidak akan tahu ya seberapa besar hasil pembangunan di tahun tersebut. Dan kita sebagai masyarakat tidak tahu juga hasil kinerja pemerintahnya. Jadi pendapatan nasional itu sangat penting sekali. Ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang pengertian dan manfaatnya. Sekarang kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Ya, jadi konsep pendapatan nasional ini perlu dipahami buat anak-anak sekalian karena akan keluar rumus-rumus tersebut di ujian sekolah.
Jadi bukan hanya di ulangan harian saja, itu di ujian sekolah, mungkin juga beberapa rumus keluar di ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Yang pertama, konsep pendapatan nasional itu yang pertama GDP singkatannya, atau Gross Domestic Product, ya, atau bahasa Indonesia Produk Domestik Bruto. Ya, rumusnya cukup mudah, GDP sama dengan produk WNI dan plus produk WNA. Ya, jadi perhitungannya mudah, hanya bermain plus dan minus saja, tidak pakai akar, sin kostan tidak perlu di sini. Ya, jadi ingat GDP sama dengan produk WNI tambah produk WNA. Biasanya kalau dalam soal GDP sudah diketahui, ya, tinggal kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas konsep pertama GDP, sekarang ke GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Di sini, ya, GNP cara menghitungnya kita lihat di sebelah. GNP sama dengan produk WNI ditambah produk WNI di luar negeri dikurang produk WNA. Jadi apa? Hasil produksi orang Indonesia di dalam negeri ditambah hasil produksi orang Indonesia yang kerja di luar negeri, tapi dikurang dengan produk WNA yang ada dalam negeri. Ya, atau ada persamaan lainnya, GDP dikurang pendapatan neto luar negeri. Jadi nanti kita pakai rumusnya tergantung kondisi data yang ada di soal. Ya, jadi rata-rata ketika GDP berubah menjadi GNP nilainya akan kecil. Kenapa? Ada satu variabel yang kurang, yaitu produk warga negara asing. Bayangkan di Indonesia, ya, perusahaan-perusahaan besar itu banyak dari perusahaan asing. Ya, perusahaan asli orang Indonesia ya banyak, tapi rata-rata ya jarang yang bentuknya perusahaan yang high class. Ya. Nah, tadi sudah kita sampai tahap kedua, menghitung GNP yang sebelumnya GDP. Yang sekarang kita akan menghitung yang namanya NNP, Net National Product. Ya, saya lebih suka membuat singkatan rumusnya menggunakan yang versi bahasa Inggris, karena kalau pakai versi Indonesia ada kemiripan nanti di beberapa konsep. Ya. Jadi Net National Product ini sama dengan GNP dikurang penyusutan atau depresiasi. Di beberapa soal ada yang menggunakan penyusutan, ada yang menggunakan depresiasi. Ya, jadi penyusutan barang modal kita bahas terlebih dahulu. Ya, adalah penyisihan pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru, karena barang modal yang lama pada suatu saat tidak dapat berfungsi. Ya, contohnya, kamu sebagai pengusaha, ya, pengusaha tekstil punya peralatan yaitu mesin jahit. Ya, mesin jahit itu pasti ada umur penggunaannya. Ketika rusak, ya berarti perlu diganti yang baru. Ya, disitulah nilai ekonomis mesin jahit tersebut akan berkurang. Ya. Jadi rumusnya NNP, GNP dikurang penyusutan. Selanjutnya kita ke tahap yang keempat. Nah, di tahap keempat ini kita akan menghitung yang namanya NNI, Net National Income. Ya, Net National Income, ya, atau pendapatan nasional neto. Rumusnya cukup mudah, NNP dikurang pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung. Jadi harus hati-hati, nanti ada beberapa variabel tentang pajak. Ya, jadi jangan sampai salah menghafalkannya. Ya, nanti kalau salah menghafalkannya, pada akhirnya saat ujian nilai kalian jadi berkurang. Nah, pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai PPN, pajak ekspor dan pajak biaya masuk. Ya, kalian meskipun belum punya pendapatan pernah membayar PPN. Misalkan waktu kalian bersama-sama hangout bersama teman yang makan di sebuah restoran, di situ ada tambahan PPN 10% dari total semua yang kalian bayar atas makan tadi. Itu contohnya dari PPN. Oke, kita next ke tahap ke-5. Nah, anak-anak, di tahap ke-5 kali ini tahap yang agak sedikit panjang. PI atau personal income atau pendapatan perorangan. Ya, jadi hafalinnya agak lebih panjang, harus fokus. PI sama dengan
NNI ditambah transfer payment, sisanya 3 variabel dikurang jaminan sosial, dikurang laba ditahan, dikurang pajak per sero. Ada variabel pajak lagi. Jadi jangan sampai terbalik penggunaannya. Tadi di tahap keempat pajak tidak langsung, sekarang tahap kelima pajak per sero. Nah, itu ada transfer payment. Apa sih itu transfer payment? Jadi pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada individu dan tidak perlu memberikan imbalan balik terhadap pembayaran tersebut. Jadi dengan kata lain, pembayaran transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah berupa subsidi atau tunjangan sosial. Ya, hafalin lagi. PI sama dengan NNI tambah TP transfer payment dikurang jamsos, dikurang laba ditahan, dan dikurang pajak per sero. Kita lanjut ke konsep yang ke-6. Nah, di konsep yang ke-6 ini kita akan membahas yang konsep terakhir, namanya DI, disposable income atau pendapatan siap pakai. Ya, jadi rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Ya, pajak langsung. Nah, ini variabel lagi kan? Variabel pajak lagi. Ada 3 kali yang saya bilang seperti tadi. Ya, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh si wajib pajak. Contoh, pajak kendaraan bermotor atau PKB, karena di pajak tersebut ada tercantum nama orangnya, si pemilik kendaraan. Ya, ada pajak demi bangunan pun sama. Ya, tertera nama yang memiliki tanah ataupun bangunan yang dimilikinya, serta pajak penghasilan atau PPH. Nanti kita akan mempelajari perhitungan pajak penghasilan PBB, ya itu contohnya perlu dipahami di tingkat SMA. Ya, jadi ini konsep yang kedua. Jadi dalam pendapatan nasional ada 6 konsep. Pertama GDP, kedua GNP, ketiga NNP, keempat NNI, ya, kelima PI, keenam DI. Ayo kita sama-sama hafalkan. Ya, pertama gross domestic product, kedua gross national product, ketiga net national product, yang keempat net national income, yang kelima personal income, yang keenam disposable income. Ya, semoga kalian hafal semua ya urutannya, ya, dan nanti lebih memahami rumusnya, ya. Nah, pembahasan pendapatan nasional sampai di sini dulu. Ya, nanti kita tambah di pendapatan nasional part kedua videonya karena lumayan panjang materinya setelah konsep, dan kali ini kita memahami cukup sampai konsep pendapatan nasional saja. Silahkan sebarkan video ini ke khalayak umum karena video ini mengandung ilmu yang positif ya melalui media sosial yang ada. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dan like serta komen yang mendukung untuk channel YouTube saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.